Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yaitu aspek teknis dan teknologi mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaida SHI SPD MM. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Puji Lestari NIM 216, yang kedua ada Ambarwati Fitrianingsih NIM 218, dan yang terakhir ada Eva Alfiatin NIM 251. Langsung saja kita simak materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah tujuan analisis aspek teknis dan teknologi. Setelah kajian aspek dan pemasaran dinyatakan layak, selanjutnya akan dilakukan kajian aspek teknis dan teknologi. Penentuan lokasi proyek. Lokasi yang dipilih sebaiknya telah diteliti dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya terlebih dahulu, sehingga kemudian hari tidak ada kendala yang menyebabkan gagalnya pembangunan proyek. Yang kedua, penentuan model bangunan atau bentuk dewasa ini dapat dikembangkan dari beberapa jenis seperti bangunan bertingkat, bangunan tidak bertingkat, bangunan bawah tanah, dan bangunan tidak di bawah tanah. Yang ketiga adalah pemilihan mesin. Peralatan lain dan teknologi dalam pemilihannya dapat digunakan pedoman umum, yaitu seberapa jauh manfaat ekonomi yang diharapkan yang didasarkan pada derajat mekanisme yang diinginkan. Dalam pemilihannya dapat digunakan pedoman umum, yaitu seberapa jauh tingkat manfaat ekonomi yang diharapkan yang didasarkan pada derajat mekanisme yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah penentuan lokasi bisnis. Lokasi strategi menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usaha, pemilik lokasi usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha tersebut. Jadi gini, pemilik usaha itu harus benar-benar memilih lokasi yang sangat strategis agar usahanya menjadi sukses, dan kesuksesan usahanya itu untuk diri sendiri atau perusahaan. Kesuksesan usaha itu sendiri adalah suatu keadaan di mana yang sebelumnya kesuksesan usaha adalah suatu keadaan di mana usaha mengalami peningkatan merupakan peningkatan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, di mana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Di antaranya faktor-faktor tersebut adalah kedekatan dengan infrastruktur, lingkungan bisnis, dan biaya bisnis. Faktor pemilihan lokasi usaha tidak hanya didasarkan pada faktor kedekatan dengan target pasar dan ketersediaan infrastruktur. Faktor-faktor pemilihan usaha perlu dipertimbangkan oleh pemilik usaha dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis. Memilih lokasi usaha yang dekat dengan target pasar merupakan salah satu strategi bisnis. Selain itu, juga memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang diberikan. Jadi, untuk pemilihan lokasi itu sangat dipentingkan untuk pemilik usaha. Karena apa? Karena memilih lokasi itu lokasi sangat strategi, seperti lokasi yang banyak
dilalui kendaraan kayak seperti lokasi alternatif itu biasanya sangat sangat strategis. Terima kasih. Selanjutnya, penentuan luas produksi. Luas produksi adalah jumlah atau output dari masing-masing barang yang diproduksi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang dimiliki guna mencapai laba yang maksimal. Oleh karena itu, luas produksi juga harus direncanakan atau ditentukan agar perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Luas produksi yang optimal akan dipengaruhi atau dibatasi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, tersedianya bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang tertentu, harus tersedia bahan baku yang cukup. Kedua, tersedianya kapasitas mesin. Ketiga, tersedianya tenaga kerja. Dengan adanya tenaga kerja yang memadai, dalam artian jumlahnya juga banyak, memungkinkan perusahaan untuk memperluas produksinya. Keempat, batasan permintaan. Yang kelima, tersedianya faktor produksi yang lain, misalnya modal. Penentuan luas produksi bagi perusahaan akan menentukan maju dan mundurnya perusahaan tersebut, serta kelangsungan hidup perusahaan. Karena dengan menentukan luas produksi yang tepat, maka resiko kelebihan atau kekurangan produksi dapat dihindarkan. Setelah adanya perluasan luas produksi, maka perusahaan akan mengambil tindakan keputusan untuk melaksanakan apa yang perlu dikerjakan. Selanjutnya, pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat pemilihan mesin dan peralatan. Yang pertama, kesesuaian dengan teknologi. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan teknologi yang berlaku sekarang. Jika tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, maka prosesnya akan ketinggalan, sehingga kalah dengan para pesaing lainnya. Kedua, harga perolehan. Harga perolehan mesin, peralatan, dan teknologi harus sesuai dengan besarnya biaya investasi yang dianggarkan agar tidak membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, kemampuan. Kemampuan mesin peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan luas produksi yang direncanakan. Keempat, tersedianya pemasok. Ketersediaan pemasok harus dipertimbangkan, sehingga pada saat kegiatan pembangunan dimulai tidak ada kendala dalam hal pengadaan. Kelima, tersedianya suku cadang. Ketersediaan suku cadang harus dianalisis secara cermat agar proses pemeliharaan dan perbaikan karena suatu kerusakan pada mesin dan peralatan dapat dilakukan dengan mudah. Keenam, kualitas. Kualitas mesin menentukan keawetan dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Ketujuh, umur ekonomis. Taksiran umur ekonomis harus sesuai dengan keberadaan bisnis yang akan dijalankan. Jangan sampai umur ekonomis mesin terlalu pendek, sehingga sebelum bisnis mencapai tingkat pengembalian investasi, umur ekonomis sudah habis. Materi selanjutnya yaitu penentuan layout pabrik dan bangunan. Yang pertama ada bagi industri manufaktur. Tata letak pabrik disebut juga tata ruang, artinya penempatan fasilitas-fasilitas yang dipakai di dalam pabrik seperti letak mesin-mesin, letak alat-alat produksi, lajur pengangkutan barang, dan seterusnya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun layout untuk pabrik yaitu: yang pertama, sifat produk yang dibuat, yang kedua, jenis proses produksi, yang ketiga, jenis barang serta volume produksi yang dihasilkan,
Yang keempat, jumlah modal yang tersedia untuk proses produksinya. Yang kelima, keluasan atau fleksibilitas letak fasilitas-fasilitas untuk mengantisipasi perubahan-perubahan proses di kemudian hari. Yang keenam, ada aliran barang dalam proses produksi hendaknya sedemikian rupa sehingga tidak saling menghambat atau mengganggu. Selanjutnya ada penggunaan ruang hendaknya selain efektif untuk bekerja, hendaknya juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Letak mesin-mesin dan fasilitas lain hendaknya juga memperhatikan kemudahan-kemudahan dalam hal pemeliharaan dan pengawasan. Yang kedua ada tata letak kantor. Selain pabrik, perusahaan manufaktur juga memiliki kantor. Tata letak kantor hendaknya disesuaikan dengan besar atau kecilnya investasi. Selain itu, tata letak harus dirancang dengan memperhatikan kemudahan dalam berkomunikasi, fleksibilitas pemakaian ruang, struktur organisasi yang diterapkan, serta bentuk layanan yang dilaksanakan secara rutin. Selanjutnya ada tata letak gudang. Gudang sebagai tempat penyimpanan bahan baku maupun barang jadi hendaknya juga diatur layoutnya. Hal-hal utama yang perlu dicermati dalam penyusunan tata letak gudang antara lain besar atau kecilnya nilai investasi. Tata letak gudang hendaknya dapat memudahkan aktivitas bongkar muat barang, juga harus fleksibel untuk memudahkan pengaturan kembali jika jumlah barang yang disimpan berkurang atau bertambah. Juga layout gudang perlu memperhatikan masalah keselamatan barang di gudang serta lingkungan dan keselamatan kerja di dalam gudang. Selanjutnya, bagi industri jasa, tata letak fasilitas jasa yang tersedia akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atas kualitas suatu jasa. Jadi, persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa tersebut, sehingga tata letak dan lingkungan tempat penyampaian jasa menjadi penting untuk diperhatikan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi: yang pertama, pertimbangan spasial, maksudnya adalah aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain hendaknya dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk memancing respon intelektual maupun emosional dari pemakai atau orang yang melihatnya. Selanjutnya ada perencanaan ruangan. Unsur ini mencakup perencanaan interior dan arsitektur seperti penempatan perabotan dan perlengkapannya, desain aliran sirkulasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada perlengkapan atau perabot. Unsur ini memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai sesuatu yang menunjukkan status pemilik atau penggunanya. Selanjutnya ada tata cahaya. Unsur ini selain berfungsi sebagai penerang ruangan, hendaknya juga diperhatikan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di ruangan tersebut agar sesuai dengan persepsi penyedia jasa dan pelanggan. Selanjutnya ada warna. Banyak orang yang menyatakan bahwa warna memiliki bahasanya sendiri, di mana warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi, sehingga pemilihan warna di dalam ruangan menjadi penting. Selanjutnya, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Aspek yang penting dan saling terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual, penempatan pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan bentuk perwajahan lambang atau tanda yang digunakan untuk maksud tertentu, misalnya petunjuk arah atau tempat, keterangan atau informasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada desain fasilitas jasa. Dalam industri jasa, desain dan tata letak fasilitas jasa erat hubungannya dengan pembentukan persepsi pelanggan yang ada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan. Misalnya, pelanggan yang ingin mencari kenyamanan suasana dalam menikmati hidangan restoran akan lebih menyukai restoran yang desainnya menarik. Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh dalam desain fasilitas jasa seperti sifat dan tujuan perusahaan jasa itu sendiri, ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat, fleksibilitas desain apabila volume permintaan yang berubah-ubah, faktor estetis, masyarakat dan lingkungan sekitar fasilitas jasa, biaya konstruksi dan operasi, serta sumber daya lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.